Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 kelas F081 Sistem Operasi akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan. Perkenalan dulu, yang pertama saya sendiri, Ria Amelia Sinta Putri Syahendra dengan NPM terakhir 248. Kemudian ada teman saya Tiara Permatasari dengan NPM terakhir 244 dan juga Aileen Anindya dengan NPM terakhir 121. Yang pertama kali kami jelaskan di sini yaitu first come first serve. Nah, di sini tuh juga FCFS itu non-preemptive. FCFS sendiri yaitu proses akan dieksekusi sesuai urutan kedatangan mereka. Proses pertama yang tiba akan dieksekusi pertama kali, kemudian diikuti oleh proses kedua, dan seterusnya. Tidak ada pertukaran antara proses selama eksekusi, kecuali jika proses tersebut menunggu. Misalnya, karena melakukan operasi masukan atau keluaran, atau kita akrab dengan input-output. Nah, keuntungannya sendiri dari FCFS yaitu sederhana dan juga mudah untuk diimplementasikan. Nah, kelemahannya sendiri itu ada 5. Yang pertama, bottleneck pada proses lama. Jika ada proses yang membutuhkan waktu eksekusi yang sangat lama, proses-proses berikutnya harus menunggu hingga proses tersebut selesai, sehingga bisa menyebabkan penundaan. Kemudian yang kedua, efek putar tunggu atau konvoy efek. Proses-proses yang memiliki waktu eksekusi pendek harus menunggu lama jika ada satu proses dengan waktu eksekusi yang panjang yang tiba lebih dahulu. Yang ketiga, tidak optimal untuk tugas prioritas tinggi. Nah, FCFS ini tidak mempertimbangkan prioritas proses. Dan jika ada tugas dengan prioritas tinggi yang tiba kemudian, tetapi harus menunggu proses dengan prioritas rendah, ini bisa sangat-sangat mengganggu efisiensi dari sistem. Kemudian yang keempat, tidak memperhitungkan burst time. FCFS tidak mempertimbangkan waktu burst. Waktu burst sendiri itu waktu yang diperlukan oleh suatu proses untuk menyelesaikan eksekusinya. Nah, dari setiap prosesnya. Nah, beberapa proses mungkin memerlukan lebih banyak waktu dibandingkan yang lain. Kemudian yang kelima, inefisiensi pada proses interaktif. Algoritma ini itu tidak cocok untuk aplikasi atau sistem yang memerlukan responsivitas tinggi karena tidak mempertimbangkan faktor-faktor seperti interaktivitas atau latensi. Nah, di sini itu terdapat arrival time, burst time, waiting time, turnaround time, sama start time. Arrival time sendiri itu waktu kedatangan. Kemudian burst time itu waktu yang dibutuhkan oleh proses untuk menyelesaikan prosesnya, kayak yang saya jelaskan tadi. Kemudian waiting time itu waktu tunggu. Turnaround time itu total semua waktu yang digunakan dalam proses. Dan start time itu waktu mulai. Nah, start time ini nggak wajib, cuman buat pelengkapnya aja. Nah, arrival time di sini ini tuh satuannya itu milisecond. Nah, di sini kita coba langsung ngerjain soalnya aja. Jadi di sini ada P0, P1, P2, P3. Ada proses 0, 1, 2, 3. Kemudian P0 ini itu datang di jam 0. Jadi ini kita akan memisalkan kalau angka yang ada di sini sebagai jam. Biar lebih gampang untuk jelasinnya aja sih. Nah, di sini P0 tuh datangnya di jam ke 0. Ini tuh bisa mungkin disebut kayak jam 12, tengah-tengah. Kemudian dia burst time-nya itu selama 2 jam. Selanjutnya ada P1, P2, P3. Nah, P1 ini arrival-nya itu jam 1, burst time-nya 1 jam. Kemudian P2 arrival-nya jam 3, burst time-nya 2 jam. P3 arrival-nya jam 5, burst time-nya 3 jam. Nah, kemudian kita langsung kerjain pakai Gantt chart. Nah, P0 ini kan dia datang duluan nih, belum ada antrian. Nah, ini P0. Nah, ini belum ada antrian, jadi dia langsung masuk ke sini. Nah, jadi P0-nya ini langsung diproses selama 2 jam. Lanjut. Kemudian, setelah P0 ini diproses, ternyata ada P1 yang udah datang sebelum P0 ini selesai. Nah, jadi di 1 jam yang di jam 1 ini ada P1 nih yang datang. Nah, P0 kan ini udah dicoret karena dia udah masuk. Kemudian ada P1 yang uh, datang
dan akhirnya dia masuk ke queue karena dia belum diproses. Nah, setelah itu, setelah P0 sudah selesai diproses, baru setelah itu P1 yang diproses. Nah, di sini start time-nya P0 itu di jam ke-0. Kemudian waiting time-nya 0 karena dia langsung diproses, nggak ada waktu tunggu. Nah, kemudian setelah P1 ini sudah masuk, itu dia di diproses selama 1 jam sampai jam 3. Kemudian lanjut ke P2 dan P3. P2 masuk di jam 3, kemudian burst time-nya 2 jam sampai jam 5. Kemudian lanjut P3. P3 mulainya dari jam 5, dia datangnya emang jam 5, dan burst time 3 jam sampai jam 8. Jadi mereka tidak ada waktu tunggu. Yang ada waktu tunggu tadi cuma P1 karena dia datang waktu P0 masih belum selesai prosesnya. Nah, untuk ngitung burst time-nya di sini ada 0 sampai 8. Ini ada 8 jam. Nah, kita hitung keseluruhannya di sini. 8 jam enggak? Nah, 8 jam kan 2 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 itu 8. Berarti cocok. Lalu, setelah udah proses tadi, nah di sini kita eh, masukin start time-nya dulu. Nah, di sini P1 start time-nya jam 2. P2 start time-nya jam 3. P3 start time-nya jam 5. Nah, di sini buat ngitung waiting time-nya ini cuman yang waiting cuman yang P1 doang. Nah, ini P1 dimasukin ke sini. Jadi waiting time-nya cuman P1 dan itu cuman dalam waktu 1 jam. Kayak yang saya jelaskan sebelumnya. Oke, untuk ngitung turn around itu burst time ditambah waiting time. Jadi di P0 ini burst time-nya 2 ditambah 0, jadi turnaround-nya 2 jam. Selanjutnya 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 0, 2. 3 ditambah 0, 3. Itu. Di sini kita mau ngitung average. Yang pertama ada average waiting time, yang kedua ada ini average waiting time AWT, atau dan juga ada ATAT atau average turnaround time. Nah, di sini kita jumlahin dulu nih waiting time-nya ada berapa. Nah, ini dijumlahin hasilnya 1. Kemudian yang ini dijumlahin 2 ditambah 2 ditambah 2 tambah 3 itu 9. Nah, di sini kenapa dibagi 4? Karena prosesnya ada 4. Jadi, AWT itu 1 per prosesnya ada 4, itu 0,25. Nah, ATAT itu totalnya 9 dibagi dengan 4, jadi totalnya 2,25. Nah, kemudian di sini ada shortest job first, dan itu dibagi menjadi dua, non-preemptive dan juga preemptive. SDF sendiri itu adalah salah satu metode untuk mengatur urutan eksekusi tugas pada sistem komputasi. Algoritma ini memprioritaskan proses berdasarkan durasi eksekusi yang paling pendek. SJF dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu non-preemptive, SJF non-preemptive, dan preemptive, SJF preemptive. Nah, perbedaan dari non-preemptive dan juga preemptive. SJF non-preemptive itu proses yang sedang dieksekusi tidak dapat dihentikan sebelum selesai. Ini memungkinkan proses dengan burst time panjang menunggu jika ada proses dengan burst time yang lebih pendek. Nah, kalau SJF preemptive, proses yang sedang dieksekusi dapat dihentikan jika ada proses baru dengan burst time yang lebih pendek, lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan kondisi. Jadi nanti prosesnya bakalan ada yang keinterupsi. Nah, kelebihan dari SCF itu bisa memberikan waktu respon tercepat untuk proses dengan burst time terpendek. Yang kedua, meminimalkan waktu rata-rata pengerjaan jika tugas memiliki burst time yang bervariasi. Untuk kekurangannya sendiri, yaitu rentan terhadap situasi penyanderaan atau starvation, di mana proses dengan burst time panjang terus menunggu jika selalu ada proses baru dengan burst time lebih pendek. Nah, kayak yang saya bilang tadi, akan terjadi interupsi di tengah proses. Nah, di sini ada catatan tambahan.
SJF itu biasanya digunakan dalam lingkungan di mana burst time dari setiap proses diketahui sebelumnya atau dapat diestimasi dengan akurat. Nah, dalam dunia nyata, burst time seringkali sulit untuk diprediksi secara tepat, sehingga SJF mungkin tidak selalu praktis diimplementasikan tanpa informasi yang akurat. Oke, sekarang kita coba di soal yang SJF non-preemptive dulu ya. Nah, di sini ada proses 0, proses 1, proses 2, proses 3 dengan arrival time 0, 1, 2, 3 dengan burst time 3, 2, 1, 1. Nah, ini terus kemudian P0 itu langsung dieksekusi karena tidak ada waktu tunggu. Kemudian ternyata di sini prosesnya P0 itu selama 3 jam. Di mana P1, P2, P3 itu akan datang di waktu-waktu tersebut. Jadi di tengah-tengah proses ada P1 datang di jam 1, P2 datang di jam 2, P3 datang di P3. Nah, di sini itu akhirnya dia masuk ke queue. Nah, dari data tersebut kita ngambil dari burst time yang paling pendek untuk pengerjaannya yang dahulu setelah P0 selesai dilakukan. Ini setelah P0 selesai dilakukan, jadi bukan di tengah-tengah terus diganti prosesnya, enggak. Nah, jadi di sini tuh yang prosesnya lebih pendek itu ada yang 1 jam itu ada P2 sama P3 kan. Nah, jadi di sini ada yang 1 jam ada dua nih. Nah, tapi P2 kan datangnya lebih dulu di jam 2. Akhirnya kita ambilnya yang P2 dulu dong. Akhirnya P2 masuk, dicoret di queue-nya. Diproses selama 1 jam sampai jam 4. Kemudian setelah P2 selesai, nah kita lihat lagi burst time-nya, sisa P1 sama P3. Nah, P1 ini burst time-nya 2, P3 burst time-nya 1. Jadi kita ambil yang burst time paling pendek, yaitu P3. Nah, B3 dicoret, masuk ke sini, diproses. Sampai jam 5, kan durasinya 1 jam. Lanjut. Kemudian setelah itu sudah habis, kita ambil cari burst time sisa P1. Ya udah. Jadi P1 dimasukin, dicoret, dimasukin, burst time sama 2. Jadi sampai jam 7. Nah, terus di sini itu P1 itu nunggunya itu selama 4 jam. Dia kan emang datang duluan, tapi bersama dia paling lama di antara P2 sama B3. Jadi dia baru masuk di jam 5, dia datang jam 1, jadi dia waktunya nunggu 4 jam. Nah, untuk ngitung burst time-nya keseluruhan, ini 3 ditambah 2 ditambah 1 tambah 1, 7. Nah, ini juga 7, jadi sama. Nah, turnaround time sama kayak tadi cara ngitungnya. Burst time ditambah waiting time, jadi turnaround time. Jadi ini 3 ditambah 0, 3. 2 ditambah 4, 6. 1 ditambah 1, 2. 1 tambah 1, 2. Nah, untuk ngitung average waiting time dan average turnaround time sama kayak tadi. Jadi dihitung dulu keseluruhannya. Ini 0 ditambah 4 tambah 1 tambah 1 hasilnya 6. 3 ditambah 6 ditambah 2 ditambah 2 hasilnya 13. Di sini 6 dibagi 4. 4 itu jumlah prosesnya, yaitu 1,5. Jadi AWT-nya ketemu 1,5. Kemudian AT-AT-nya 13 dibagi 4, jadi 3,25. Oke, kita lanjut ke SJF primitif. Nah, di sini kita punya data P0 RF-nya 0, burst time-nya 3, itu agak nggak kelihatan karena nanti pengerjaannya emang gitu. P1 dengan arrival-nya 1, burst time-nya 1, P2 dengan arrival-nya 2, burst time-nya 1, P3 arrival-nya 3, burst-nya 1. Oke, di sini yang datang duluan siapa? P0. P0 di sini langsung masuk ke prosesnya. Tapi di tengah-tengah ini ada P1 yang datang dengan burst time-nya lebih pendek nih, 1 jam aja. Jadi P0 yang udah diproses tadi keinterupsi. Jadi dia cuman
mengerjakan 1 jam aja. Nah, jadi 3 ini dicoret dan diganti dengan 2, sisanya adanya 2, kemudian dimasukkan P1 ini ke dalam proses. Nah, jadi P0 ini masuk ke queue, kemudian ada P2 juga masuk ke queue karena dia habis itu datang setelah P1 ini. Oke, lanjut. Nah, kemudian setelah itu kita lihat dari burst time-nya lagi. Di sini yang paling lama yaitu 2, yang lainnya itu 1. Nah, P2 tadi kan udah datang nih. Jadi P2 dicoret langsung masuk ke dalam proses dengan waktu 1 jam sampai jam 3. Nah, kemudian P3 ini juga datang. Nah, P3 datang, lanjut lagi. P3 yang langsung diproses karena di sini pengerjaannya burst time-nya ini P3 ini cuma 1 jam. Nah, P0 ini masih ada sisa 2 jam. Nanti jadinya dia dikerjainnya terakhiran karena waktunya paling lama. Ya, P3 dicoret, udah masuk. Oke, lanjut. Nah, di sini untuk terakhirnya baru P0 yang akan diproses karena yang lainnya sudah selesai tuh. Nah, barulah di sini yang diproses P0-nya dengan sisa waktu 2 jam. Jadi P0 di sini, kemudian ke sini, baru diproses di jam 4 sampai jam 6. Oke, lanjut. Di sini kita hitung start time-nya. Nah, start time-nya ini, P0 ini startnya di jam ke-0. Kemudian dia ada 2, karena dia tadi sempat interupsi di tengah-tengah kan, karena ada P1, P2, P3 datang. Kemudian dia baru start lagi di jam 4. Jadi ada 2, di 0 sama di 4 gitu. Nah, untuk yang lainnya, P1, P2, P3, mereka start time-nya sesuai dengan waktu kedatangan mereka. Di jam 1, jam 2, jam 3. Nah, untuk waiting time-nya, ini juga ada 2. Nah, yang pertama kali, P0 ini kan nggak waiting. Dia langsung masuk dalam proses. Nah, untuk P1, P2, P3, mereka langsung masuk, jadi tidak ada waiting time. Nah, di sini terakhir ditambah 3 untuk waiting time di P0. Karena dari jarak selesainya ini di jam 1 ke jam 4 ini selama 3 jam. Jadi waiting time yang P0 jadi 3 jam. Gitu. Jadi ditambahin 3, ini 3. Ini untuk perhitungan P0-nya. Nah, untuk ngitung turnaround, di sini uh, waiting time ditambah burst time. Nah, ini ambilnya tetap yang 3 ya. 3 ditambah 3, 6. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 0, 1. Nah, untuk perhitungan AWT dan ATAT sama seperti sebelumnya. Jadi di sini ditambahin waiting time-nya ada 3, turnaround-nya 6 tambah 1 tambah 1 tambah 1 itu 9. Di ini hasilnya dibagi dengan 4 karena prosesnya ada 4. Jadi 3 dibagi 4 itu 0,75 dan ATAT 9 dibagi 4 2,25. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Namun sebelum itu, perkenalkan, saya Aileen Anindya Ramadhani dengan NPM 220810101121. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang priority scheduling atau penjadwalan prioritas atau prioritas penjadwalan lah. Jadi, prioritas penjadwalan ini memiliki beberapa ciri-ciri. Prioritas penjadwalan ini itu di setiap prosesnya memiliki prioritasnya masing-masing. Jadi setiap proses itu dia punya prioritas. Lalu dia mendahulukan proses yang prioritasnya paling tinggi. Dan juga dia tuh mendahulukan kayak sistem antrian gitu. Jadi yang antri pertama bakal dilayanin pertama. Kayak gitu. Nah, prioritas ini dapat ditentukan melalui beberapa hal seperti time limit,
Lalu perbandingan antara I/O burst dan CPU burst, terus memory requirement, terus tingkat kepentingan proses, juga akses file. Nah, prioritas ini itu dibagi menjadi dua, yaitu prioritas statis dan juga prioritas dinamis. Kayak namanya ya, prioritas statis. Jadi dia itu prioritas yang tidak berubah, mudah diimplementasikan, tapi dia itu tidak tanggap terhadap lingkungan. Nah, sebaliknya nih, prioritas dinamis. Dia itu tanggap banget tentang perubahan lingkungan sistemnya. Terus mekanismenya juga lebih kompleks. Tapi ternyata ya, prioritas penjadwalan ini itu ada dua. Ada dua, yaitu non-preemptif dan juga preemptif. Nah, non-preemptif ini penjelasannya adalah jika prioritasnya sama, maka ditentukan dari FCFS. Sedangkan yang preemptif ini, jika prioritasnya sama, maka ditentukan dari burst time yang lebih kecil. Gitu. Nah, kayaknya langsung aja ke contoh soal. Ini kita langsung aja ke contoh soal yang non. Jadi ini ada 4 tabel. Ada tabel proses, refill time, burst time, dan priority. Nah, tabel prosesnya ada P1, refill time 0, gitu-gitu. Kayak penjelasannya sekalian langsung kita ngerjain bareng-bareng aja di sini. Jadi ini itu refill time 0, jam ke 0. Bisa diibaratkan kayak misalkan baru ada toko yang buka. Nah, terus tiba-tiba proses si P1 ini dia datang. Belum ada antrian nih, dia datang. Dengan brush time atau waktu yang diperlukan untuk dia selesai melakukan pemrosesan itu 8. Jadi di sini kita ibaratkan 8 itu adalah 8 jam. Nah, prioritinya dia itu 2. Nah, di sini tuh tentang priority ya. Ada 2, ada 1. Jadi, priority yang lebih tinggi itu yang mana sih? Nah, priority yang lebih tinggi itu ada priority yang seperti konsepnya itu adalah konsep ranking gitu. Jadi 2 sama 1 tinggian 1. Jadi di sini yang lebih tinggi adalah 1. Nah, lanjut ya. P1 dia datang dengan burst time 8 dan priority 2. Dia running karena belum antri. Dia datang pertama langsung di running. Tapi tiba-tiba pada proses jam ketiga dia running, ini tuh P2 datang. P2 datang di jam ketiga dengan burst time 5 dan prioritinya 1. Nah, karena tadi priority itu sistemnya kayak sistem ranking, jadi priority 1 ini dia lebih diutamakan daripada priority 2. Jadilah P2 ini langsung di running. Nah, P1-nya gimana? Alhasil P1-nya dia ngantri di bawahnya P1. Di bawahnya P2. Tadi kan ini udah masuk jam ketiga. Sedangkan burst time-nya 8 jam ya. Jadi masih sisa 5 jam. Jadi di sini ditulis P1 burst time 5 dengan priority 2. Nah, lanjut nih. Di jam kelima, P3 datang dengan burst time 2 jam dan prioritinya 2. Nah, ini karena priority masih 2, ini masih 1 ya, masih paling tinggi. Jadi P2-nya ini tetap running. Karena ini 3 ke 5 itu 2 jam, berarti untuk mencapai 5 jamnya P2 ini, dia masih butuh lagi 3 jam kan. Jadi di sini ditulis P2 burst time-nya 3 jam, priority-nya 1. Nah, P1-nya juga masih ngantri di sini. Dan burst time-nya masih 5 ya, karena dia belum running kan. Nah, di jam ke-6 ini, P4 tiba-tiba datang. Dia datang, otomatis masih ngantri kan ya, karena P2-nya ini masih running dia. Belum selesai. Nah, P3 yang ngantri, P2-nya running, P1-nya juga masih ngantri. Nah, si P2 ini bakal selesai di
burst time ke jam ke-8. Jadi P2-nya ini udah hilang di jam ke-8. Tinggal sisa P4, P3, dan P1. Nah, ini kenapa P4-nya bisa running duluan, padahal dia terakhiran kan datangnya. Karena dilihat tadi, dari priority-nya dia, 1, 2, 2, ini 1. Ini paling tinggi priority-nya. Jadi, dia didahulukan untuk running. Alhasil, P3 masih nunggu, P1 juga masih nunggu. Terus, P4 ini itu selesainya kapan sih? Nah, P4 ini selesainya, dia kan brush time-nya 6 jam ya. Sedangkan dia itu mulai dari jam 8. Jadi, ke depannya jam 8 selama 6 jam itu ada 14. Karena 8 ditambah 6 jam, 14. Jadi, di jam ke-14, P4 itu udah selesai. Menyisakan P3 dan juga P1. Nah, ini kenapa P1 yang merah? Merah ini, by the way, artinya itu running ya. Kenapa P1 itu yang di running gitu? Padahal yang di atas ini P3 loh. Karena ngantri pertamanya itu adalah P1. Nih, P1 di jam ke-0, P3 di jam ke-5. Duluan P1 nih, dia ngantri dari tadi. Jadilah P1 running duluan. Karena dia butuh waktu 5 jam, jadi waktu selesainya adalah 14 jam ini ditambah 5. Jadi, jam ke-19, P1 selesai running. Alhasil tinggallah P3 sendirian. Dia langsung running karena udah nggak ada antrian lagi kan. Dan dia selesai jam 21. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan. Selanjutnya, untuk algoritma penjadwalan itu ada round robin scheduling. Ya, apa sih round robin scheduling itu? Round robin scheduling atau RRS merupakan salah satu algoritma scheduling pada CPU di mana semua proses yang dijalankan oleh algoritma ini akan dieksekusi secara cyclic. Artinya, algoritma ini akan menjalankan suatu proses dalam batas waktu tertentu dan apabila proses tersebut uh, telah berjalan melewati batas waktu yang ditentukan, maka proses ini akan otomatis diberhentikan sementara atau pause dan dimasukkan ke dalam proses atau queue yang paling belakang. Kemudian algoritma akan lanjut menjalankan proses lain dari queue yang paling depan. Nah, algoritma round robin juga bersifat starvation free, artinya tuh algoritma ini dapat menjalankan semua proses secara bergantian tanpa memprioritaskan proses-proses tertentu atau low priority proses tidak diblokir dan high priority proses tidak akan terus tereksekut. Nah, selain itu, untuk menjalankan suatu proses, round robin ini tuh dapat digunakan untuk menangani masalah lain pada sistem operasi seperti scheduling terhadap paket data pada jaringan komputer dan sebagainya. Nah, round robin sendiri ini juga memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama itu ada menghindari kesenjangan layanan atau ketidakadilan layanan terhadap proses-proses kecil seperti yang biasa terjadi pada FCS. Yang kedua, untuk proses yang kecil, biasanya respon time-nya berjalan lancar dan cepat. Ketiga, memiliki overhead yang kecil jika ukuran proses yang rata-rata lebih kecil dibandingkan slot waktunya. Tapi dengan adanya kelebihan ini, round robin juga memiliki beberapa kekurangan atau kelemahan. Yang pertama, memiliki performa yang buruk jika quantum time-nya lebih besar daripada prosesnya dibanding FCFS. Yang kedua, jika tempatnya terlalu kecil, maka sebagian proses tidak bisa diselesaikan oleh satu waktu saja. Dan yang ketiga, proses masukan dan keluaran membutuhkan waktu yang sedikit lama. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan pengeksekusian algoritma penjadwalan dari round robin. Yang pertama di sini ada proses dari P1 sampai P5 yang memiliki waktu masuk
dan lama proses dan memiliki time kuantumnya itu adalah 5. Untuk yang proses P1 dimulai dari waktu masuknya 0 dengan lama prosesnya 4, sehingga proses P1 selesai di detik ke-4. Kemudian dilanjutkan oleh proses P2 dengan lama prosesnya 5, sehingga proses P2 selesai di detik ke-9. Proses P2 selesai. Dilanjutkan oleh proses P3 di sini dengan lama prosesnya 3, sehingga P3 selesai di detik ke-12. Dilanjutkan oleh proses P4 yang memiliki lama prosesnya 8. Tapi karena time kuantumnya di sini hanya 5, maka proses P4 hanya sampai akan di detik ke-17. Dan ada sisa 3 dari lama prosesnya. Dilanjutkan oleh proses P5 dengan nama prosesnya 3, sehingga proses P5 selesai di detik ke-20. Nah, karena semua prosesnya sudah selesai dari awal sampai akhir, kemudian prosesnya itu akan dilanjutkan kembali untuk yang prosesnya ini tadi yang belum selesai, itu proses P4. Karena proses P4 tadi sisa 3, maka proses P4 dimulai dari 20 dan selesai di 23, sehingga proses P4 selesai. Nah, karena semua proses sudah selesai dari awal hingga akhir, maka kita bisa menghitung waktu tunggunya dengan cara waktu selesai dikurangi lama proses dikurangi dengan waktu masuk. Untuk P1, waktu selesainya 4, lama prosesnya 4, dan dikurangi dengan 0, sehingga hasilnya 0. P2 dengan 9 dikurangi 5, dengan 3, hasilnya 1. Untuk P3, 12 dikurang 3 dikurang 5, hasilnya 4. Dan untuk P4, itu 23 dikurang 8 dikurang 8, hasilnya 7. Dan untuk P5, itu 20 dikurangi 3 dikurangi 9, hasilnya 8. Setelah menghitung waktu tunggu, kita bisa menghitung TAT atau turnaround time dengan cara waktu tunggu ditambahkan dengan lama prosesnya. Untuk P1, 0 ditambah 44, P2 1 ditambah 56, P3 4 ditambah 37, P4 7 ditambah 8 15, dan P5 8 ditambah 3 yaitu 11. Sesudah menghitung TAT, kita bisa menghitung rata-rata dari waktu tunggu dan TAT-nya itu. Untuk waktu tunggu rata-ratanya dihitung dari nilai P1 tambah P2 tambah P3 tambah P4 tambah P5 itu 20 dan dibagi dengan 5, sehingga waktu tunggu memiliki rata-rata 4 dan TAT 4 ditambah 6 ditambah 7 tambah 15 tambah 11 yaitu 43 dibagikan dengan 5, sehingga TAT memiliki rata-rata 8,6. Sekian penjelasan dari round robin. Selesai sudah penjelasan dari kelompok kami tentang algoritma penjadwalan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.